Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak ini semua kita bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar lagi bapak-bapak polisinya dulu, baru ibu-ibunya. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Hah? Ibu-ibu dulu. Ayo bu, jangan malu, jangan mau kalah sama suami. Ayo salawat bu, bareng-bareng. Salatullah. Kencang ibu, kencang. Yang di sana, ayo. Ala toh Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 8,5. Inilah ibu-ibu pak, memang tidak bisa kencang suaranya. Itu namanya tadi sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Bu, makanya kalau nak telpon ko komandanmu, adik-adik poluan, kalau dia telpon ko suaminya komandan, ditelepon ko komandanmu, ditelepon ko bosmu, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam komandan. Caleda. Kenapa begitu? Di mana dek? Di kamar aja komandan. Bagaimana suaminya orang tak kelepak-kelepak? Coba kalau aku tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di ruangan pak. Ada apa? Apa tanya-tanya? Oh, enggak ditelepon lah. Kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Hei, ya, ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Jangan mempermalukan kesatuan bos. Apalagi kalau banyak berimob di sini, jangan kasih malu berimob bos. Kemarin kalian ulang tahun, jangan kolobet-lobet ya, salawat. Ayo. Saya tahu kasihan ini berimob, ini kan gelap-gelap kulitnya pak. Karena selalu kena matahari. Yang lebih parah lagi kadang-kala uang anunya kasihan itu, uang makannya dipotong juga. Kasihan juga kayaknya. Kenapa kok saya pak kasih tahu, kataku kok kasih tahu komandanmu toh. Nah bilang sebenarnya itu tas 50.000 satu dos, cuma tinggal 15, kasihan. Bagaimana mau kuat lari, kau potong lagi sudah sedikit, kau potong lagi. Nah apa jatahnya ini berimob kodong beda kalau di narkoba apa bu? Banyak sepek-sepek toh. Simsus, dirlantas, banyak semua itu sepek-sepeknya. Kalau berimob kodong siap-siap pak, siap-siap. Jam aku lagi potong-potong kasihan honornya, kabaran sedikit gitu. Ya toh? Jantungku dia bosmu, saya mau kuliah. Bari komandan-komandan yang suka potong honornya anggota, lalu dia bawa ke rumahnya, dia kasih makan anak istrinya. Dengar ku baik-baik kalau kau kasih makan itu jatahnya pasukanmu kepada istrimu, maka anakmu kepala batu. Istrimu selingkuh. Pas kau pensiun, kan bayangkan kalau kau potong gajinya anak buahmu, dan sumpahi kau itu. Dia tidak di depanmu, tapi dia bilang makan kau sampai jatuh lalu kau mati kau. Iya toh? Begitu dia pensiun kena stroke. Tahun pertama istrinya masih setia. Tahun kelima capek istrinya. Akhirnya tambah parah, di kateter, makan pakai sonde, tidak bisa bicara. Istrinya usia 30 tahun, kena puber kedua istrinya. Dia bawa mantannya ke rumahnya. Suaminya dia dalam keadaan stroke begini. Udah bos, ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Kau bilang kan? Kau bilang memang kan? Jangan kau marah. Jadi, ayo, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Ayo, sholawat bareng-bareng pak. Sholatullah, salam, keras, ala toh
Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, nilainya 9,5. Diam kok semua, diam kok. Kita dengar ini lagi komandang-komandangan. Ya apa lagi kita kerja ini? Pak Wakapolda dengan PJU. Cocok nih PJU. Ya kita dengar, kita ayo. Diam kok, lihat memang kok semua. Ayo Jenderal, kita pimpin ini semua kombes-kombes dan teman-temannya. Ya, salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Pak Wakapolda tahu belikan tiket. Kalau enggak, kurangi nanti honornya. Jangan salah bos, beliau itu bintang 1, tapi anaknya hafal Quran sudah hampir 6 juz. Dirlantas, belum jenderal, tapi anaknya juga hafal Quran. Kau berada penipu. Apa? Karena semua mau tahu. Oke. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Nabi pernah bersabda, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Ada juga ulama menerjemahkan segumpal darah. Dalam dirimu semua nih, ibu bapak semua nih, saya juga, terdapat segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi jika segumpal daging itu rusak, sakit, sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu? Nabi menjawab, dialah qalbu, hati. Berarti pengendali utama bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan, ibu-ibu bayangkari, baik sifatnya atau tidak, bagus akhlaknya atau buruk, tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah jadi komandan akan melindungi. Kalau hatinya sehat, tutur katanya bagus, kehadirannya dirindukan orang. Tapi kalau hatinya sakit, pangkat jabatannya tinggi, tapi tidak ada orang di sekelilingnya yang senang. Kalau hatinya sakit, jabatannya justru merugikan orang banyak. Kalau hatinya sakit. Sekarang tuan-tuan, ibu-ibu, saya mau tanya, hatinya sehat atau sakit? Cepatnya sehat. Bapak-bapak sehat atau sakit? Sebelum bapak jawab sehat, tahu dulu mana itu penyakit hati. Tahu dulu. Bapak, apa sih namanya kalau di penyelidikan? Ditahu dulu, kumpul dulu. Apa-apa itu buktinya, apa barang bukti ada di lapangan. Sudah itu, bapak cocokkan. Oh, ini pasal yang cocok. Penyakit itu banyak, Pak. Kita harus tahu dulu. Sudah tahu, kasih cocok nih. Oh, saya nak kena ini. Oh, saya 3 nak kena. Saya 4. Oh, saya kena semua. Sudah itu baru obati. Nah, apa saja jenis-jenis penyakit hati? 1, sombong. Orang kalau sombong, Pak, itu sepupu 1 kali sama Fir'aun. Jeleknya itu sifat sombong, sehingga Allah mengharamkan Fir'aun masuk surga. Bayangkan, Allah haramkan Fir'aun masuk surga. Bukan karena dia rakyat jelata, bukan karena dia goblok, bukan karena dia jelek, bukan karena dia miskin, tapi dia tinggi pangkatnya, cakep, kaya, pengusaha, penguasa, tergabung semua. Lalu dia sombong. Akhirnya apa? Allah laknat dia, haram masuk surga, abadi dalam neraka. Fir'aun. Kenapa? Karena sombong. Allah laknat. Karena laknatnya Allah, meskipun kita tidak pernah lihat Fir'aun, sampai detik ini tidak ada satu orang polisi pun mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ada bapak-bapak mau kasih nama anak Fir'aun? Wih, kasih anakmu nama Fir'aun, terkenal itu. Begitu jeleknya.
Maka sombong ini jangan kalian miliki. Kenapa? Itu milik sifat Allah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Nah sekarang apa ciri-cirinya sombong, Ustaz? Pakai sepatu mahal, pakai jam tangan mahal, pakai baju mahal, sombong? Belum tentu. Lalu kapan kau sombong? Apabila dua punya sifat. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, nolak kebenaran. Itu sombong. Ibu-ibu, pakai emas boleh enggak? Pakai berlian boleh enggak? Pakai, itu rezekimu. Tidak semua orang punya emas berlian. Tapi yang Allah tidak mau, jangan kau sombong. Apa itu sombong? Kau pandang enteng kasihan pegawai sipil. Apa itu? Dari mana dia dapat emas? Urusannya orang. Ada kan begitu? Bu, nganggap remeh orang lain itu sombong. Bapak punya pangkat 2 bunga, rezekimu. Tapi jangan kau dong anggap remeh itu yang 1 balok-balok. Ya, sombong itu tidak baik. Nganggap remeh orang lain, kemudian nolak kebenaran, itu sombong. Mentang-mentang kakak seasuh, tapi pangkatnya adik asuh kita lebih tinggi, ya kita hormati. Bukan dihormati karena anunya, apa jabatannya, apa kepangkat angkatannya, tapi kita hormati dia karena dia lebih dulu dapat di atas kita. Hormati saja. Dan tidak ada orang menjadi hina karena menghormati dan memuliakan orang lain. Apa yang membuat kalian mau sombong? Apa? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, pasti kau pensiun. Pensiun, mau kemana? Pasti pensiun. Anggaplah pensiun bintang 2, bintang 3 pensiun. Pasti buka bintangmu, lepaskan itu tongkatmu. Kalau mau masih pakai padahal sudah pensiun, pakai bintang lengkap, sudah pensiun. Lewat anak buah, waduh sudah sakit Pak Jenderal. Iya toh? Jangan sombong gara-gara pangkat. Kalian juga adik asuh. Kalau Allah takdirkan kamu naik pangkatmu, jangan tongko hina itu kakak asuhmu. Apa yang kalian mau sombongkan dengan pangkat jabatan? Hilang, pasti hilang. Yang kedua, yang membuat orang sombong, ilmu. Ini ustadz ini yang banyak. Baru belajar agama 3 bulan, kayak dia panitia hari kiamat. Ada tuh itu kuliah modal jenggot, celana cingkrang, bicara Arab setengah-setengah. Ya akhi, afwan, ana al-faqir. Tama ku bahasa Arab kak kita di bahasa Indonesia aja ki. Kaifa haluk ya ukhti? Kullu nafsin sa'iqatil maut. Sudahlah, jangan kau sombong dengan ilmu. Nih, mau sombong das atlatif. Apa karena dia hebat? Tidak, karena ada penontonnya. Penonton saya di YouTube sekarang sudah 268 juta. Berarti saya bisa sampai di Polda sini bukan karena saya hebat, tapi karena apa? Karena ada yang nonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Jenderal, sudah lama sakit itu Ustaz. Iya toh? Apa yang kita mau sombongkan? Yang ketiga, jangan sombong. Yang ketiga sebabnya kekayaan. Oh Masya Allah, saya nih Bu, dan umumnya orang, kalau ada dia suaminya tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, terkenal dia banyak duitnya, tapi dia penampilannya sederhana, itu jadi teladan. Dicerita tuh, kombes suaminya itu banyak uangnya, istrinya sederhananya kayak dia bukan orang kaya. Itu akan jadi gosip kebaikan. Ini baru Bu. Ini kau sama ini. Andai saja boleh nak simpan di jidat emasnya, nak simpan juga di sini. Sekali tulis lalu kok banyak emasku. Ya, jangan sombong karena pangkat, jabatan, kekayaan. Apa yang kita mau sombongkan dengan kekayaan? Kalau Allah marah, okelah tetap ibu bapak kaya. Tapi Allah marah, dititip penyakit dalam dirimu. Apa penyakit?
banyak duitnya, tabungannya tawa 7 miliar Pak, tapi dilarang makan nasi. Apa kalau dilarang aku makan nasi? Saya saja pernah pergi ceramah di Roma. Tahu Roma Ibu? 2 hari mak roti saja nak kasih makan Kak. Saya bilang, bos, saya ini orang Bugis, ndak mempan kalau roti, ndak goyang perutku, carikan nasi. Tahu di Roma Ibu? Itu Konawe Utara lewat kanan. Masya Allah, baru 2 hari ndak ketemu nasi, pusing saya Pak. Loyo, gimana duit 7 miliar? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang berlemak, dilarang makan goreng-goreng. Apa yang bisa makan? Ubi rebus, itu pun yang warna ungu. Apa? Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Bapak ini selama dinas tidak pernah kena sinar matahari. Maka mulai besok Bapak kelilinglah di komplek Pak, mulai jam 8 sampai kira-kira jam setengah 10. Bapak berjemur ya, jalan-jalan, jangan pakai topi Pak, jangan pakai baju, pakai celana pendek saja Pak, supaya kena semua matahari. Dia jalanlah Pak mulai jam 8, ndak pakai baju, pakai celana pendek, ndak pakai sendal, jalan dia berkeringat. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Jadi jangan sombong, makin kaya, makin tinggi jabatan, makin cerdas, tawadu, rendah hati, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ciri-ciri orang sombong, suka pamer-pamer. Itu disebut hedon. Bu, nenek pakai tas. Orang cerita-cerita dia, iya ada kucing, iya mirip-mirip singa di. Kau tahu saya pernah ke Singapura. Nah kasih baku sambung lagi tuh kucing dari Singapura. Sudah itu udah kasih baku sambung itu langsung angkat tasnya. Ini tasku di Singapura ini dibeli. Kalau kau ndak bisa kau beli, suamimu baru berada. Ini kelakuannya semua ini. Biar giginya nakawak juga. Tuh itu istri polisi nakawak giginya. Apalagi karena dikawak giginya, napasa dirinya senyum. Beleng-beleng. Sudah itu, nak kasih lagi matanya soft lens warna biru. Nah aku tahu jako sekampun jaki dulu. Pakai tongi biru biasa makola. Dia kasih lagi tuh alisnya tebal sekali yang panjang. Tak buka alisnya di pengantin bingung kok. Bagaimana cara dia dipasang lagi? Akhirnya apa? Panjang sebelah. Untuk apa pakai begituan? Sebenarnya itu polisi bakat awalnya baik. Tidak ada polisi jahat. Tidak mungkin dia bisa lulus polisi kalau jahat. Kenapa? Ada psikotes toh? Iya. Cuma setelah dia lama-lama polisi, dapat istri hedon, magaya. Baru ini istrinya bergaulnya sama pengusaha. Mau nak kasih sama gelannya sama gelang pengusaha. Nah suamimu 7 juta digajinya cilaka. Allahu Akbar. Akhirnya apa ini kasihan polisi yang tadinya baik, karakternya bagus, pengayom, pelindung masyarakat, dikompori sama istrinya. Tolo-tolo memang ini. Masa kau sudah kawak? Nggak ada. Itu baru jadi polisi 2 tahun, gelang istrinya kayak pala sepeda. Itu anak buahmu itu, cincinnya basahnya. Kamu ini kepala bodoh ini. Bayangkan suaminya dia bilang bodoh-bodoh. Bodoh ini, bodoh memang tuh. Kalau saya kau kasih begitu, ku ganti kau cilaka. Ada di sini takut sama istrinya? Jujur sama kau saja. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Nah bilang temanku yang polisi, sebenarnya kita ini ustaz tidak takut sama istri. Cuma ini istri ada masalah sedikit-sedikit melapor di istrinya komandan.
Baru komandan juga takut sama istrinya. Hancurlah kita ini. Pak, dengar. Selama permintaan istrimu masih rasional dan tidak cenderung menghalalkan segala cara, ikuti. Karena itu istrimu, tanggung jawabmu. Tapi kalau permintaannya sudah melanggar aturan sampai membuat kamu menghalalkan segala cara, evaluasi. Lapor mako dipropos. Apakah namanya itu yang paparisa polisi? Pak, saya ini kasihan mau jadi polisi yang baik, tapi istriku ini kasihan suka teror saya. Tolong carikan saya jalan keluar, komandan. Dia bilang, komandan, sama masalah tak ini, bos. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Jadi hari ini pertama penyakit hati sombong. Bu, ingat, iblis laknatullah alaih sudah dalam surga itu iblis, bu. Jin namanya waktu itu, jin diusir oleh Allah keluar dari surga. Kenapa? Karena dia sombong. Waktu itu jin disuruh sujud. Jin, sujud kau sama Adam. Inilah hambaku yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Kau sujud. Malaikat sujud. Tumbuhan, binatang sujud. Satu yang tidak mau, jin. Apa kata jin? Tidak mau saya. Dia juniorku. Dia baru diciptakan. Saya dari tanah. Dia dari tanah, saya dari api. Dia baru diciptakan, saya sudah lama. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Akhirnya Allah berfirman, oh jin, kamu sombong rupanya. Kau keluar dari surga. Akhirnya jin diusir keluar dari surga. Kenapa? Karena dia sombong. Jin pak, sudah dalam surga, sombong, diusir. Apalagi kita belum masuk surga mau ke sombong. Nggak dapat ke surga. Maka makin ada jabatan, makin ada kekayaan, makin cerdas, makin soleh dia beribadah, tapi dia tawadu, Allah katakan itu hambaku yang sangat kucintai. Satu, sombong. Dua, apalagi yang tidak disenang oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati, zina. Suka selingkuh. Ada yang bilang sekarang laki-laki selingkuh, Ustaz. Siapa bilang? Sama banyaknya perempuan yang selingkuh dengan laki-laki. Kenapa? Karena tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Tapi ada toh saya lihat. Tolo-tolona. Bu, kenapa ada laki-laki selingkuh? Karena istrinya tidak sanggup hadir di hatinya. Lihat kepala batuna ini, tidak mau memang ton dikasih tahu ini semua. Langsung suaminya saya nak kasih salah. Mau kau tahu, bu? Itu laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkin dia macam-macam. Ya, tapi bagaimana suamimu mau hadir, kamu bisa hadir di hatinya kalau kau kasar? Datang suamimu kau tidak hormati. Mau makan, cerewet sekali ini laki-laki, sedikit lagi gajimu. Jangan kau ketawa, saya serius ini. Coba kalau kau datang, kau tahu suamimu mau pulang jam 5 sore, dia capek tadi latihan, tadi dia kerja keras kasihan. Jam 5 dia mau datang, sebelum jam 5 kau sudah dandan. Cantik-cantik kau. Begitu datang suamimu kau sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Ini kepala batu memang ini. Sampai masuk, masya Allah, duduk suamimu, kau bukakan sepatunya. Tidak ada toh, tidak pernah kau kasih begitu toh. Pantas fisiknya suamimu kau kuasai, hatinya sama perempuan lain. Kenapa kau kubela kau bos? Dengar ibu. Coba kalau pulang suamimu
kamu sopan bicara, kau telepon dia kalau mau pulang, bang, mau makan apa hari ini? Saya suka itu nasi gorengmu sayang. Tanam maki bang, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat abang. Lihat nih kepala batunya ini semua. La ilaha illallah. Bu, saya dokter 2. Istri saya kasihan sekolah seadanya. Tapi sepertinya dia bisa sakit, tidak bisa khianati. Meskipun banyak janda-janda yang curhat. Bu, banyak janda curhat sama saya, Bu. Kirim-kirim stiker aneh-aneh. Tapi selalu saya bilang, ada bidadari di rumahku. Belum masuk azan subuh, sudah ada di atas sajadah mengaji sampai jam 6. Apa? Pernah kau begitu? Apa? Mau kak pergi dakwah? Tidak pernah selama saya 10 tahun beristri dan Anda, tidak pernah saya keluar rumah tanpa dia antar saya sampai di atas mobil. Dan ibu tahu kalau dia jabat tangan saya, boleh tanya tetangga saya. Dia cium tangan begini dulu, Bu. Dia pegang 2 tanganku. Bukan cuma itu, Bu. Nah, cium kak. Begini, Bu. Sudah itu, Bu. Nah, peluka lagi baru nak kasih begini dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Kalau mati mendadak istri begini, Bu, terbuka lebar itu surga. Kenapa? Ridhonya Allah ada sama ridhonya suamimu. Pernah aja aku nak kasih gitu istrimu? Masya Allah. Bu, apa susahnya kau bukakan itu sepatunya suamimu? Jangan kau ketawa, saya serius ini. Kau mau surga atau kau masuk neraka? Bu, serius kah ini? Dengarkan ini. Biar kau sembahyang, tahajud kau tiap malam, ngaji kau tiap hari, tapi kasar kau sama suamimu. Dengar hadis Nabi, 4 tipe perempuan haram masuk surga. Haram dia masuk surga. 1 diantaranya istri yang kasar sama suaminya. Bukan saya bilang terserah kamu, sudah mau aku kasih tahu. Ada memang itu istri kasar sekali mulutnya. Datang suaminya tidak pernah baik-baik. Coba kalau datang suamimu, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Sudah itu kau bukakan sepatunya, Allah tersenyum kepadamu. Tapi awalnya itu pasti berat. Kenapa? Karena setan goda kau. Jangko. Pernah itu salah. Pernah itu aku ingat WhatsAppnya dulu itu yang ada lope-lopenya. Itu setan goda kau. Jangko sedikit lagi gajinya. Setan. Kenapa? Karena setan tidak ridha kalau kau masuk surga. Bu, itu perempuan jauh lebih gampang masuk surga dari laki-laki. 4 aja syaratnya kata Nabi. Kalian perempuan, kalau kau masuk surga kata Nabi, 4 aja syaratnya. Tidak ada hadis jaminan bagi laki-laki. 1, kau sholat. Saya yakin ibu-ibu pasti sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Pasti ibu puasa. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Itu salah satu caranya pakai jilbab. Itu menjaga harga diri. Dan yang keempat, ini agak berat. Dia patuhi perintah suaminya. Ini nih, kau lawan suamimu. Lawan aku suamimu. Sudah jelek rumahmu, gajimu sedikit, suamimu bertengkar terus. Di dunia kau sudah menderita, apalagi di akhirat. Karena itu kuliah Bayangkari sama suaminya tidak pernah akur. Sumber gosip saja di komplek. Di asrama dia aja dicerita. Kalau bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Ini ya Bu, maka kalau mau suamimu tidak selingkuh, hadir di hatinya. Gimana cara hadir di hatinya? Jangan kasar ngomong. Datang mertuamu hormati. Di mana maki Bu? Di bandara kan? Ditunggu Bu, saya apa jemput ki? Jangan ku kirim sopir, jangan ku kirim grab. Kamu yang jemput. Datang, dia lihat suaminya, anaknya dihormati. Maka begitu macam-macam suamimu, istri, mamanya yang bela kok. Saya begitu Bu.
Pernah ada rumor, ustaz mau kawin lagi, mamaku mengamuk. Agak melu mak bene, jaga ko. Mau kau lagi kawin-kawin, apalagi belum tentu kau dapat istri lebih baik dari itu istrimu sekarang. Awas kau, kalau menikah memang kau haram itu air susuku yang ada di tubuhmu. Tapi kalau kau tidak hormati mertuamu, baru datang dia tanya, kapan ki pulang mak? Di depannya suamimu kau kasih begitu mamanya. Tidak pernah kau baik-baik. Hipertensi mertuamu kau kasih telur asin, kasih ikan kering. Nabi lemak, weh apa gimana mana kasih andre. Ini sunat baca dalam hatinya, pulang lalu kau cepat. Pulang kampung libur lebaran, apa Nabi lemak mamaknya? Apa itu istrimu nak? Batemu ku kasih sekolah polisi, ku jualkan ku sawahnya warisan bapakmu itu nak, supaya ku bisa jadi polisi nah hormati korang. Nah bagaimana ini nah istrimu aja ndak hormati kok. Sudah mina, kawin aku lagi, ku carikan ku sepupumu. Masih mau kok? Maka hormati mertua, hormati ipar. Insya Allah soal rezeki, kalau Allah sudah rida sama rumah tanggamu bu, kecil punya mobil dan mobilmu pasti halal. Tapi kalau kau jahat sama suamimu, rumah tanggamu tidak mungkin bisa bahagia. Enak kan jadi istri yang bagus. Pulang suami sudah dandan, datang kita sambut dengan lagu, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Kau peluk lagi. Jangan malah baru pulang suamimu lagumu menyindir. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Pak, mau dapat istri yang baik, yang tidak selingkuh-selingkuh? Mau pak? Mau? Tidak mungkin anak istrimu baik kalau kau selalu kasih uang haram. Maka jangan bawa uang haram ke rumahmu. Jadi polisi lalu lintas tegakkan aturan di jalan. Jangan kau persulit. Bisa diatur itu. Dan rata-rata itu pakai kacamata hitam kok. Kenapa? Karena takut lihat matanya orang. Sudahlah, jangan pak. Kalau lalu lintas kesian di jalan paling 10.000, 100.000. Tapi tiap hari akhirnya apa? Hatimu menjadi keras dan menjadi biasa itu makan uang haram. Lintas 150.000 jadi 100.000. Tapi kalau sus hati-hati. Jadi mau punya istri yang baik, jangan pernah bawa uang haram ke rumah. Maka istri yang baik, begitu datang suamimu, kau tanya dulu, Pak, kenapa ini menjadi 10 juta? Biasanya cuma 9.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Itu baru. Kalau halal masuk. Kalau tidak halal, bapak aja yang makan. Saya tidak mau anak saya makan uang haram. Itu baru bisa. Bisa bu? Bisa? 500.000 bisa. 15 juta? Bengkok muka. Suami datang bawa buah. Tanya, dari mana ini pak? Halal tidak? Suami datang bawa kain. Tanya dia. Ikhtiar kita tanya. Soal kalau tidak tanya ibu, maka dia terbiasa. Tanya dia, halal mau gaya deng? Halal ndak ini deng? Kalau ndak halal jangan deh. Cukup nih kita yang begitu. Saya tidak mau anakku. Ibu-ibu, bapak-bapak, pak. Kalau bapak mati nanti siapa doakan kok? Siapa doakan? Hah? Teman. Lihat mau ketik di grup WhatsApp. Kalau ada teman tak meninggal, menulis ketik doa saja malas. Anu jitu nak kikir stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada berdoa. Apalagi kalau kita sudah mati, siapa doakan kita? Anak, ibu-ibu. Hah? Kalau ibu meninggal muda, siapa doakan bu? Suami. Kawin lagi. Maka yang doakan kita anak. Dan salah satu cara supaya anakmu bisa soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram. Penyakit hati yang ketiga, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Yang keempat, penyakit hati, qaswatul qalbi. Apa itu?
Keras hati tidak mempan nasihat. Ada memang orang itu Pak, dinasehati malah marah. Ini selesai ceramah nanti dipanggil dirlantas. Kan istrinya beliau itu yang setengah mati, hubungin saya terus mulai di bulan 9. Sibuk, kalau gitu ganti lagi bulan 10. Sibuk, kalau begitu bulan 11. Saya bilang sama staf, sudahlah atur saja bagaimana supaya kita ke sana. Ternyata selesai acara, apa dia bilang? Dia panggil panitianya. Siapa tadi panggil itu Ustaz? Saya. Lain kali jangan kau panggil ya. Nggak aku suka ceramahnya. Masa 6 bahas saya terus dia kena. Ini namanya kadoro, keras hati, tidak mempan nasihat. Ada memang begitu. Dan kentara itu mukanya, meskipun dia senyum-senyum, saya tahu kalau ini sakit hati. Ya, maka saudaraku, dengar nasihat. Bagaimana kalian mau baik kalau tidak dengar nasihat? Bapak-bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone bapak kalau dipakai terus kenapa? Hah? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Hah? Wih, HP baru tahu. 30 juta nak belikan ni. Pulsana 5 juta, tapi tidak ada baterainya. Bisa kau pakai? Begitu juga hati. Ini hati, kalau dunia terus pasti mati. Lihat teman seangkatan, dia sudah AKBP. Mobilnya bagusnya, dunia. Lihat lagi rumahnya, Masya Allah, rumahnya bagusnya, dunia. Lihat lagi perempuan, dunia. Cantik lagi, mulus. Dilihat, dosa. Tidak dilihat, barang bagus. Dilihat lagi, dunia lagi. Dunia, dunia, dunia. Kapan ngecasnya? Minimal Jumat. Dengar ceramah. Itu juga kalau hatibnya bagus ceramahnya. Cuma kalau hatibnya neraka terusnya cerita. Kau dibakal, dibanting, ditusuk pantatmu dengan linggis, digunting lidahmu, tusuk matamu api. Dia bilang anak polisi, dia jamu kopi masjid, dia bikin takut-takut saja itu ceramah. Iya toh? Kapan dengar ceramah? Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Bagaimana cara ngecas hatimu? Minimal kalau baru bangun bos, putar kau itu ceramah di rumahmu. Yang berdiri dan ceramah saat ini Pak, saya tidak pernah pondok pesantren, tidak pernah Pak. Tapi bagaimana saya belajar agama dari bapak saya? Sudah sholat subuh, nah putar itu kasih ceramah. Dari situ saya tahu, oh haram, oh begini, oh begini. Akhirnya tahu ilmunya dari ceramah. Coba bapak amalkan deh itu. Ibu-ibu coba amalkan. Pagi sekarang dengar ceramah, hanya orang yang buta hatinya tidak mau dengar ceramah. Mau dengar ceramah apa? Mau yang versi kasar-kasar ada, mau versi yang mengkafir-kafirkan saja ada. Tapi jangan itu. Ada juga itu kayaknya dia, waduh, agama ini sangat susah sekali. Dengar ceramah. Karena itu ngecas. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, komandan kita mau mendatangkan Ustadz Dasat Latif. Karena tidak gampang juga saya bisa datang Pak. Tapi saya Pak Jenderal senang saya kalau polisi undang saya Pak. Tertib terkendali. Masya Allah, memang bagus Pak. Dia koordinasinya baik. Itu bagus Pak. Dan itu kita belum landing, sudah ada Pak. Hotelnya juga bagus. Penjemputan aman terkendali. Saya dikenali sama teman-teman mubalik, ustadznya polisi. Dan dia bilang satu-satunya ustadz yang bisa koreksi dan maki-maki polisi hanya Ustadz Dasat. Kenapa? Karena cara saya tidak menyakiti kalian. Karena saya cinta kalian karena Allah. Maka kemarin ada kejadian, bintang 2. Kalian polisi keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ. Keliru, bodoh. Bayangkan itu Pak, bintang 2 di borgol. Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Seorang polisi keliru Bapak, salah kok kalau tidak memudahkan dirimu masuk surga. Itu enaknya polisi, ada jabatannya, ada kuasanya. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, perangi hamar, perangi narkoba. Apa? Nak kasih kempes mobilku anak muda. Saya masuk surga atau neraka urusanku Ustaz. Tapi coba kalau Kapolsek, Kapolres, tak, rahasia, selesai itu minuman hamar Pak.
Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang cuma 2, itu pun sudah muka sakaratil maut. Tapi coba kalau Pak Wakaf, Pak Waris datang ke masjid sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tengok-tengok ke belakang, mana di Dir Samapta. Sudah 4 kali saya berjamaah di sini, tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah. Ajudan langsung tempel, Pak Dir, dicari ke Pak Wakapolra. Besok belum azan sudah ada dia di dalam, Pak. Itulah enaknya punya kekuasaan. Maka keliru seorang polisi kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Ya, kalaupun ulama masuk surga masih ngantri, Pak. Ulama Sulawesi Tenggara masuk surga, 4.000 ulama di sini, Pak, masih ngantri dia lama. Tapi begitu malaikat berkata, Wakapolda Sulawesi Tenggara masuk surga, tidak perlu antri, Pak, sendiri. Kenapa? Sendiri, Pak, jadi Wakapolda di sini. Maka teman-teman jangan memaknai ini sebagai menyakiti kalian, tapi inilah bentuk wujud Dasat Latif mencintai polisi Republik Indonesia. Saya bilang teman-teman mubalik, keliru kok kalau polisi kau musuhi dalam dakwah. Bagaimana ceritanya? Kita bisa ceramah, kumpul jamaah karena dapat izin dari polisi. Biar kau sudah kumpul 5.000, polisi tidak keluarkan izinnya, tidak bisa kau ceramah. Iya kan? Tapi kalau kau berteman dengan polisi, kita bermitra namanya, berkolaborasi. Mana bisa ceramah Ustadz kalau rusuh? Dan siapa yang menciptakan ketenangan? Polisi. Maka kalian menjaga ketenangan itu sesungguhnya demi Allah dan Rasulnya. Kalian menjaga keamanan itu adalah jihad fisabilillah. Jangan memaknai jihad itu hanya datang ke Timur Tengah. Bodoh itu kalau kita mau perang negaranya orang. Lebih kau jaga negaramu. Itulah jihad. Mana bisa ada saat ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, mari memanjatkan puji syukur. Mana bisa kita ceramah, Pak? Itulah jasa-jasanya polisi. Maka kalian ini adalah fisabilillah, jihad agama Allah. Cuma ketika mau bekerja datang itu kadang-kala pengusaha. Sedikit, Pak. Gampang gitu. Ini Pak Guru salah. Maka disitulah pentingnya Anda punya nomor ustadz. Tadi Pak Waka ngomong begini, seorang punya jabatan, punya kuasa, punya pangkat, punya pasukan, memang harus punya ustadz yang bisa nasihati. Karena kalau tidak ada ustadz yang bisa nasihati Bapak, bahaya, Pak. Bayangkan Bintang 2 punya pasukan, punya jaringan, punya uang, siapa yang bisa lawan? Tapi ingat, kalau orang sudah zalim, Allah yang pasti turun tangan. Kalau saya berzina, Allah tunggu saya tobat. Kenapa? Rusaknya cuma 1. Tapi kalau dia punya kuasa, rusaknya bukan 1, tapi bisa jadi 1 negara rusak. Contoh, kalau imam berjamaah, kentut imam, pasti kacau 1 masjid. Wih, betul kok imam. Dia toh langsung kacau sholat. Tapi kalau cuma makmum yang salah kentut sendiri, paling dia keluar orang bilang, 1 aja yang keluar dari saf. Tapi kalau imamnya hancur, imam kalian adalah polisi Republik Indonesia, kalian itu imam. Maka manfaatkan, karena tidak semua yang daftar jadi imam di polisi, menjadi polisi semua lulus. Anda ingat semua kan? Ratusan orang kalian singkirkan untuk kalian 1 orang diterima. Maka syukuri dengan cara apa? Jadilah polisi yang presisi. Pak, serius kah ini, bos? Itu ada sahabat Nabi pernah dicium tangannya. Bayangkan kalau Nabi cium tangan tak? Kita aja ketemu dengan ulama besar, kita cium tangannya bangga, Pak. Kalau perlu foto-foto. Ini Nabi yang cium tangannya. Dan ini bukan sahabat hebat, bukan sahabat utama seperti Ali, Umar, Utsman. Namanya Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan Nabi. Nabi bilang, dalam hatinya, keras betul tangannya ini, kasar. Kan tentara itu tangan jenderal dengan security. Iya toh? Halus. Tangan orang kaya dengan orang miskin kan tentara. Nabi jabat tangan. Kasarnya tangannya ini orang. Nabi tanya, Mu'adz, kenapa ini tanganmu kasar begini? Ya Rasulullah, saya ini kasihan penjual batu. Saya ambil batu besar di gunung,
Saya potong kecil-kecil, lalu saya jual di pasar. Makanya kasar tanganku. Lalu Nabi mengambil tangannya Mu'adz dan menciumnya. Ya Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu disentuh oleh api neraka. Karena kamu cari nafkah. Itu Mu'adz cari nafkah hanya untuk satu orang keluarganya. Satu orang keluarganya. Bapak cari nafkah selain untuk keluarga, juga untuk menertibkan rakyat Indonesia. Bapak lebih banyak kerjanya daripada kami ini mubalik. Maka manfaatkan dengan cara apa? Lillahi ta'ala. Kerja lillahi ta'ala. Jangan mau kau cari muka sama komandanmu. Kadang itu polisi setengah mati cari muka sama komandan. Ya Pak, coba. Santai mako bos. Dia komandan 2 tahun mutasi lagi, hilang lagi sandaranmu. Nah biar komandanmu suka kok, kalau istrinya ndak suka kok, ndak jalan juga urusanmu. Apalagi kalau Nabi bilang saya ndak suka itu anggotamu. Pokoknya bagaimana caranya supaya hilang itu anggota. Ndak mau kalian hancur mako. Panggil saya mutasi kau dulu deh. Apa kesalahannya ini sama istri nak kau ndak suka sekali. Daripada kau capek cari muka sama manusia, mending kau jadi polisi yang baik. Biar Allah yang ngurus kau punya masa depan. Kalau Allah yang mau urus kau, kecil bos jadi apa? Kecil. Nah saudaraku, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak lagi yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Ya, terakhir. Terus. Kok kira tukang parkir? Terus, Ustaz ini tukang parkir. Pak, ada satu orang polisi masuk masjid. Wih, zikirnya bagus. Berjam-jam berzikir, ngaji, berdoa. Polisi pertama. Polisi kedua, dia masuk dalam masjid, sholat wajib, sholat sunnah 2 rakaat, berdoa singkat, zikirnya seadanya, lalu dia keluar. Dia ngatur lalu lintas, dia atur supaya mobil tidak macet, supaya ustadz bisa lancar pergi ceramah. Ada mobil masyarakat mogok, dia bantu perbaiki, dia dorong. Ada lagi orang bertengkar, dia damaikan lagi. Mana polisi yang baik ini? Yang mana? Kata Nabi, yang baik, yang sederhana doanya, zikirnya seadanya, tapi dia ada manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka bapak-bapak polisi, jadilah manfaat. Selain bermanfaat kedinasan, juga harus bapak punya kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat. Jangan menjadi apatis, jangan menjadi antisosial, jangan menjadi egois. Datang, ibu dorong suamimu. Kalau dia sudah buka bajunya, lalu dia menjadi masyarakat sipil biasa, sampaikan, Pak, datang berjamaah di masjid. Siapa tahu kasihan ada masalahnya itu panitia sehingga lama sekali tidak jadi masjidnya. Tolong datang jadi di situ. Ternyata setelah datang ada masalah. Ini ada bapak polisi, mungkin bapak bisa bantu. Akhirnya selesai masalahnya di situ karena bapak ikut campur membantu. Inilah yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain.